Halo teman-teman, sekarang aku mau sharing tentang gimana tips-tips buat dapetin skor IELTS 7, terutama di listening session, dalam sekali coba dan belajar sendiri di rumah. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah untuk kenali listening session itu sendiri. Kayak gimana sih bentuk soalnya, kayak gimana sih aturan-aturannya gitu. Yang pertama, listening section itu terdiri dari 40 soal dan terdiri dari 4 section atau 4 bacaan. Nah, waktu yang dikasih untuk ngerjain listening ini adalah 30 menit. 20 menit untuk dengerin soalnya, terus kita jawab, dan kita dikasih waktu 10 menit di akhir buat transfer jawaban kita gitu. Nah, buat teman-teman yang pakai computer based, itu bisa dipakai waktunya untuk ngecek jawaban. Terus, nah kita harus pahami nih, 4 session ini itu tuh beda-beda. Nah, kita kenapa sih harus paham section ini tuh tentang apa? Section ini tuh nanti berapa orang yang ngomong, karena nanti kita bisa expect percakapannya yang muncul tuh seperti apa, topiknya seperti apa, dan kita juga bisa pelajarin topiknya supaya kita bisa ngerti gitu, terutama untuk section 4 yang biasanya topiknya tuh sulit, akademik gitu ya. Jadi kita bisa belajar lah gitu biar kita gampang gitu nangkepnya. Yang pertama itu adalah yang paling gampang, tentang social or life situation. Itu biasanya adalah percakapan antara dua orang. Jadi kita bakalan expect nih, oh ada dua yang ngobrol, misalnya cewek cowok gitu. Jadi kita bisa bisa prepare gitu. Oh, ini percakapannya belum mau selesai nih, karena nanti orang kedua pasti akan ngomong kayak gitu. Nah, yang section 2 itu juga sama, social or life situation, tapi dia bentuknya bacaan. Jadi satu orang aja yang ngomong, kayak monolog gitu ya. Jadi agak lebih panjang dan tidak sesimpel yang pertama. Kemudian yang ketiga, section 3 itu lebih berat topiknya, tentang education or training situation, tentang percakapan juga, tapi lebih banyak orangnya, 4 orang. Jadi mungkin teman-teman agak agak overwhelmed gitu kalau banyak orang yang ngomong aja. Jadi dengan teman-teman tahu seperti apa sih section ini gitu, jadi bisa prepare dan latihan. Yang terakhir adalah section 4 tentang education dan training. Nah, ini lebih ke lecture or talk, jadi kayak mungkin kayak gurunya gitu, dosen gitu, lagi ngejelasin, lagi di lingkungan kelas atau kuliah. Nah, itu agak susah tuh kata-katanya. Jadi section ini yang paling susah dan harus lebih banyak latihan di sini gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah kenali tipe pertanyaannya. Jadi di listening session ini, jadi kita bisa expect ya pertanyaannya seperti apa, jawabnya seperti apa gitu. Nah, yang pertama adalah multiple choice atau pilihan ganda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh soalnya. Dan ini saya ambil dari contoh computer based-nya ya. Kalau misalnya teman-teman lihat interface-nya seperti ini. Jadi yang nomor 1 di sebelah sini, dan nomor 2 tuh bukan di bawah yang nomor 1 tapi di sebelah kanan. Jadi dia urutannya tuh ke kanan. Ya udah, tinggal dipilih aja. Dia ada 3 pilihan aja ya, A, B, C gitu. Tinggal diklik jawabannya apa. Yang kedua adalah matching. Kita pilih kata apa yang tepat untuk melengkapi dari titik-titik ini gitu. Nanti akan muncul gitu passage-nya atau conversation-nya dari pilihan yang saya ada 5 nomor nih ya, yang blank yang harus diisi, dan kita dapat pilihan jawaban yang lebih banyak. Jadi kita nggak mungkin ngepasin gitu, pasti ada yang lebih pilihan jawabannya. Terus kita tinggal masukin deh nih jawabannya yang mana gitu. Misalnya yang si Mary Brown ini yang sports, si Jan Stevens ini yang finance, dan sebagainya. Dan ini biasanya ngacak pilihan jawabannya.
Nah, terus ada bentuk plan map atau diagram labeling. Jadi di sini misalnya contohnya ada peta, terus kita harus jawab yang museum tuh di sebelah mana atau apalah ya, tergantung dari perintah pertanyaannya. Di sini kita harus fokus, terus kita juga harus tahu nih gimana cara jawabnya. Misalnya quilt shop itu yang mana sih buildingnya gitu, kita bisa checklist. Terus ada lagi form, note, table, flowchart, summary, completion. Jadi ada kayak phrase gitu atau sentence, terus dia kosong gitu, ada yang hilang gitu. Kita ketik sendiri jawabannya apa sih gitu. Misalnya apa nih di nomor 15 misalnya round shape lah atau apalah gitu, tergantung kita dengarnya apa. Itu diketik persis apa yang kita dengar. Nah, ini bentuknya bisa form, bisa note, bisa flowchart, pokoknya kita melengkapi titik-titik yang hilang gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah short answers questions. Jadi kita bisa sama sih, hampir mirip sama yang sebelumnya, kita bisa ngisi sesuai dengan apa yang kita dengar gitu. Ini kita ketik langsung dan grammarnya atau pokoknya nggak boleh ada typo gitu ya. Nah, tips dari saya adalah sisa waktu ngecek jawaban itu dipakai buat koreksi. Jawaban kita udah grammatically correct apa belum. Jadi kayak di pertanyaan yang terakhir itu yang kita ngetik sendiri, kita denger, terus kita jawabannya kita ketik. Nah, itu apakah ada typo, apakah kurang S atau enggak, kan biasanya gitu ya, bentuk jamak, bentuk single gitu. Itu harus benar-benar betul gitu ya. Jadi akan ngaruh tuh benar salahnya. Kalau misalnya kita harusnya pakai S terus kita enggak, ya itu bakal dianggap salah. Jadi bisa dicek dari nomor 1 sampai akhir apakah udah benar belum jawaban kita gitu. Nah, terus yang saya alami lagi ya selama latihan listening ini, sering kali tuh kita ngelamun gitu, bengong atau kayak hilang fokus gitu. Oh, udah sampai sini bacaannya. Oh, udah nomor segini gitu. Kadang kayak gitu kalau kita lagi kehilangan fokus. Nah, gimana caranya biar kita fokus terus gitu? Karena wajar kalau bahasa Inggris kita belum biasa ngomong bahasa Inggris, belum biasa dengan bahasa Inggris, dan ketika kita listening ini tuh ya kita, karena kita nggak ngerti tanpa bengong kayak kita dalam bahasa Indonesia ya, jadi kadang kita bisa bengong gitu, bisa ngelamun gitu. Nah, katanya kalau saya baca-baca dari tips-tips yang lain juga dan yang saya rasakan adalah kita harus sering latihan. Nah, sering latihan itu membuat kita jadi terbiasa dengar bahasa Inggris. Jadi walaupun kita agak bengong dikit juga, kita ngerti gitu, masih masuk gitu ke otak kita. Untuk latihan soalnya sendiri minimal 20 kali biar kita terbiasa sama dengerin bahasa Inggris, atau kalau mau diganti dengan yang lain bisa dengan dengerin movie atau lagu. Pokoknya kita harus membiasakan diri kita dengerin yang bahasa Inggris gitu, supaya kita terlatih lah dengar bahasa Inggris tanpa harus yang benar-benar fokus banget gitu. Oke, yang terakhir adalah pahami interface computer-based IELTS test. Jadi, computer-based ini udah enak banget ya. Nggak perlu bolak-balik paper, nggak perlu, apalagi kalau untuk writing tuh nggak perlu capek-capek nulis pakai tangan, bisa dikoreksi langsung dengan ketikan gitu ya. Untuk listening sendiri ini, menurut saya sangat enak sih pakai computer-based, karena untuk ngetik tinggal ketik gitu ya. Terus misalnya nih kalau kita mau meng-highlight sesuatu, misalnya kita ngeliat ada yang penting gitu, gitu apa gitu. Kalau di paper kita biasanya Tabilo gitu, kalau di computer based tuh bisa di highlight gitu kayak di Microsoft Word.
Kalau misalnya kita mau nandain apa yang penting gitu. Dan yang paling penting itu adalah kita tahu nih interface-nya, karena kalau kita belum pelajari seperti apa sih tampilan komputer base itu, nanti pas hari H tesnya itu kita kayak jadi mengeksplor dulu, oh gimana caranya kita skip, gimana caranya kita ngapus jawaban atau naik kurangin volume kayak gitu. Itu akan makan waktu kita dan kita akan rugi. Harusnya itu bisa buat jawab pertanyaan, malah kita melakukan itu gitu. Jadi sekalian ditampilin di sini. Ini kalau kita lihat yang di tengah ini ada waktu kita, sisa waktu kita berapa. Nanti dia akan countdown sampai 1 detik gitu ya. Terus di sini ada identitas kita. Nah, terus di sini ada volume suara. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang kenceng gitu, kita bisa naikin di sini. Nah, terus di paling bawah ini ada nomor soalnya. Jadi kalau kita mau jump ke soal nomor berapa, kita bisa tinggal klik. Nah, atau kalau kita misalnya dari ngajainnya urut nih, biasanya kita nanti urut nih dari nomor 1, terus next ada di sebelah sini, atau back sebelah sini. Tapi ya kalau kita lagi dengerin listeningnya kan pasti kita otomatis next terus ya. Nah, makanya di akhir waktu itu 10 menit terakhir kita bisa cek jawaban-jawaban kita, terus kita lihat semua nomor dari sini. Nah, untuk model soal kayak gini, gimana cara jawabnya? Apakah ini kita ketik atau gimana? Misalnya si Mary Brown ini tadi jawabannya sport gitu. Nah, ini gimana cara ngisinya gitu. Kalau ternyata ini kalau dicoba, ini bukan diketik, kita sport ngetik itu bukan ternyata, tapi dari pilihan jawaban ini kita klik and drag ke sini gitu. Nah, nanti dia akan isi jawabannya. Nah, kalau kita belum latihan kayak gitu, kita akan habis waktu untuk mengeksplor ini gimana cara jawabnya ya gitu. Jadi menurut saya ini penting banget sih buat membiasakan diri gitu. Oke, sudah sekian. Nanti kita lanjut di part berikutnya untuk section yang lain. See you. Semoga sukses.